Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, serta teman-teman yang sedang melihat video saya. Perkenalkan, saya Selin Dahlia Jati, mahasiswa program Studi D3 Teknologi Informasi dari Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu sebuah proyek perangkat lunak kasir desktop yang saya beri nama Perfect Grooming. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library GUI TK-Inter dan terintegrasi penuh dengan basis data MySQL. Saya memilih studi kasus salon hewan peliharaan karena saya suka terhadap hewan peliharaan. Selain itu, memiliki kompleksitas bisnis yang menarik. Harga layanannya sangat bervariasi tergantung dari jenis hewannya, mulai dari ukuran serta paket perawatannya. Pada versi ini, saya telah meningkatkan arsitektur aplikasinya menjadi sistem point of sale sungguhan yang mendukung dynamic pricing, manajemen banyak kasir, pencatatan waktu real time, serta pembuatan laporan keuangan otomatis. Selanjutnya, sesuai instruksi ujian, pengembangan aplikasi ini berangkat dari rancangan UML kelas diagram. Nah, seperti ini rancangan UML kelas diagramnya yang berorientasi objek. Sekarang saya akan bedah struktur pilar UUP-nya ya. Yang pertama di sini ada encapsulation atau enkapsulasi terpusat pada kelas database helper. Terpusat pada kelas database helper, atribut koneksi seperti di bawah sini. Atribut koneksi seperti host, terus ada user, ada juga password yang saya lindungi atau bersifat private. Selanjutnya, kelas-kelas lain tidak perlu berurusan dengan koneksi server secara langsung, melainkan cukup memanggil metode publik seperti execute query. Yang kedua, ada inheritance atau pewarisan ya, seperti ini. Di sini ada saya memiliki kelas abstract pet. Kelas abstract pet sebagai induk yang menurunkan sifat-sifat utamanya seperti nama, pemilik, serta jenis layanannya kepada dua kelas anak, yaitu cat dan juga dog. Yang ketiga ada polymorphism atau tingkat lanjut. Pada versi ini, metode calculate price di kelas cat dan juga dog sudah dimodifikasi secara radikal. Harga tidak lagi dikunci secara hardcode di dalam script Python. Metode ini sekarang menerima parameter dbHelper, sebuah dependensi, sehingga objek hewan akan mencari harganya sendiri secara dinamis langsung dari tabel database. Yang terakhir ada GUI classes. Terdapat dua kelas antarmuka, yaitu login app yang menangani sistem autentikasi dan pendaftaran karyawan baru, serta ada grooming app sebagai dashboard utama yang memiliki berbagai metode tambahan seperti show repeat,
Terus ada juga update clock, ini update clock, ini untuk waktu, serta ada logout user. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan fitur di aplikasinya ya. Seperti ini. Mari kita beralih ke wujud aplikasinya. Saat dijalankan, aplikasi akan mengunci sistem dan memunculkan jendela login karyawan. Sorry, kita ulang dari awal ya. Ini kita close dulu. Ini pastikan exam sudah pastikan exam MySQL-nya sudah dalam posisi running seperti ini. Kita minimize ukurannya, lanjut kita run kodenya. Setelah kita run akan muncul pop-up seperti ini. Jendela login karyawan. Jika ada karyawan baru, sistem ini sudah dilengkapi fitur register. Di sini saya akan login menggunakan nama saya sendiri. Terus passwordnya 085123. Oke, akan ada muncul pemberitahuan sukses, selamat datang Selin, dan akan menampilkan tampilan seperti ini. Setelah login tervalidasi, antarmuka utama Perfect Grooming akan terbuka. Tampilannya dirancang menggunakan palet warna pastel yang tentunya sangat ramah banget di mata ya. Ini udah saya perbesar. Ada beberapa fitur UI yang sangat dinamis di sini. Yang pertama, di pojok kanan atas teman-teman bisa lihat terdapat jam digital real time yang sesuai nih dengan laptop saya. Nih, sesuai ya. Yang terus berdetak beserta tanggal nih berbahasa Indonesia, layaknya sistem kasir profesional. Di sebelahnya juga ada identitas kasir nih, teman-teman bisa lihat di pojok kiri ada identitas kasir yang sedang bertugas saat ini, yaitu saya sendiri ya, namanya ya Selin. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan fitur yang kedua, ada dynamic combo box dan juga info box. Saat saya mengubah jenis hewan dari kucing ke anjing seperti ini teman-teman, pilihan layanan otomatis berubah nih ya. Contoh sebentar, saya masukkan nama saya, kok nama saya sih, nama hewannya. Nama hewannya misalnya Pororo. Terus nama pemiliknya saya sendiri. Nomor HP-nya sembarang aja. Lanjut, di sini bisa kucing ataupun anjing. Di sini saya pilih kucing. Terus layanannya di sini ada banyak ya. Misalnya ada treatment nih, ada treatment. Nah, di sini akan muncul info box seperti ini. Untuk treatment jamur atau kutu ekstra, ini adalah penanganan insentif untuk kondisi jamur atau kutu yang butuh perawatan ekstra seperti ini ya. Ini adalah fitur dari info box. Lanjut, di sini ada metode pembayaran cash ataupun cashless untuk keperluan audit keuangan. Yang terakhir ada tabel interaktif nih seperti ini di bagian bawah yang sekarang sangat lengkap ya, mulai dari menampilkan nih ID-nya, ada waktunya ya, waktu transaksi ini sangat presisi, dicatat secara real time juga, sampai hitungan menitnya pun lengkap, serta memunculkan nomor HP dari si pemilik hewan ya, nomor HP pelanggan tersebut. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan beralih ke bagian kodenya. Untuk mencapai fungsionalitas tersebut, mari kita selami baris-baris kodenya. Aplikasi saya terdiri dari ratusan baris kode yang tersusun rapi ya, terstruktur rapi. Nah, di sini lanjut saya akan menjelaskan di bagian database helper. Sebentar, nah ini database helper seperti ini. Di kelas database helper di bagian auto setup, ini auto setup seperti ini.
adalah sistem database migration otomatis ya teman-teman. Jadi saat di run, Python otomatis mengeksekusi create tabel untuk 3 tabel sekaligus. Yang pertama ini ada tabel service untuk tabel harga, yang kedua ada tabel record untuk transaksi harian, dan yang terakhir ada tabel employee untuk akun kasir. Bahkan saya juga menambahkan feeding data otomatis yang akan mengisi daftar harga layanan ke database jika tabel tersebut masih kosong. Lanjut di bagian cat ya, bagian kalkulasi. Nah, ini di bagian kelas pet ini terdapat dua ya, ada kelas pet cat, ada kelas dog pet. Nah, ini di bagian calculate price ini polymorphism di kelas cat. Kita bisa melihat query select price from service dan seterusnya. Ini artinya jika pihak pet shop ingin menaikkan harga layanan di masa yang akan mendatang, mereka cukup mengubahnya di tabel database, dan aplikasi Python ini akan otomatis menyesuaikan harganya tanpa perlu mengubah satu baris kode pun ya. Ini apa namanya? Akan maksudnya sama ya, sama juga untuk di bagian kelas dog ini. Prinsipnya sama seperti di kelas cat-nya ini ya. Di masa yang akan datang harganya bisa diubah di database seperti itu. Lanjut di bagian paling bawah. Ini setupnya ya. Di bagian bawah ini ada ini if name sama dengan many. Ini apa nih? Nah, ini itu merupakan manajemen siklus aplikasi application life cycle. Di baris paling bawah nih saya menggunakan perulangan while true teman-teman. Ini memungkinkan fitur logout berjalan sempurna. Jika kasir menekan tombol keluar, aplikasi utama dihancurkan atau destroy, tetapi loop akan memanggil kembali jendela login app untuk save kasir berikutnya. Lanjut lagi di bagian show repeat. Ini kita tidak jauh ya, show repeat. Ini adalah di kelas grooming app, di dev show repeat. Di dev show repeat ini merupakan logika laporan keuangan pada metode show repeat nih teman-teman ya, metode show repeat. Saya menggunakan query SQL tingkat lanjut seperti ini, cure date, terus ada year week, ada month ya, untuk menarik data pendapatan serta membuat fungsi pembantu nih, ada get revenue yang langsung memecah perhitungan sum price ya, memecah perhitungan nih sum price berdasarkan kriteria nih, ada kriteria payment nih, payment metode ada 2, cash serta cashless ya, untuk membuat laporan tercetak seketika tanpa delay seperti itu. Selanjutnya di sini saya masuk lagi ke aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Untuk pembuktian operasional, mari kita lakukan simulasi langsung. Di sini saya akan logout atau keluar akun. Terus saya pindahkan ke tengah ya. Di sini saya akan mendaftarkan karyawan baru ya. Nama saya sendiri. Masih dengan nama saya sendiri tapi dengan password yang berbeda nih. Misalnya passwordnya adalah 123 daftar. Oh, username sudah digunakan, pilih nama lain. Oke, berarti namanya tidak boleh sama ya. Selin 1 daftar. Oke. Karyawan baru Selin 1 berhasil didaftarkan. Silakan klik masuk untuk melanjutkan nih. Ini udah saya sebagai karyawan baru Selin 1 dengan password 123 sudah berhasil terdaftar serta tinggal klik masuk nih. Nah, selamat datang Selin 1. Kita udah masuk nih teman-teman ya di
di GUI-nya nih, aplikasinya langsung di antarmuka aplikasinya langsung ya. Di bagian pojok kiri atas nih sudah ada namanya yang bertugas, nama saya sendiri yaitu Selin 1. Sekarang kita tambahkan pelanggan nih ya. Kita tambahkan pelanggan, misalnya nama hewannya adalah Mochi. Terus nama pemiliknya misalnya Rina. Selanjutnya nomor HP kita isi sembarang aja ya. Terus untuk jenis hewannya, misalnya saya pilih kucing, di bagian whitening treatment dengan berat badan 3 sampai 3,9 kg nih. Ini ada fiturnya ya, ada 4 macam juga nih, banyak ya tergantung berat badan hewannya. Untuk whitening treatment sendiri itu merupakan shampoo whitening herbal dan conditioner oat milk untuk mengintensifkan warna alami bulu, menambah kilau dan indah. Terus untuk metode pembayarannya di sini saya pilih cashless ya. Kalau sudah seperti ini, kasir tinggal klik simpan saja, akan muncul tampilan sukses, data grooming berhasil ditambahkan. Scroll paling bawah nih, datanya udah banyak ya. Ini udah masuk datanya teman-teman di jam 21.53 nih, 21.53 ya, bisa dilihat dengan nama yang sudah saya tambahkan tadi. Nama hewannya kucing, nama hewannya Mochi, terus jenisnya kucing ya. Untuk contoh pemiliknya Rina, terdapat nomor HP, jenis treatmentnya, terus metode pembayarannya, terus ada harganya juga tertera di sini 110.000, dengan di sini tertera nama kasirnya juga, nama kasir yang bertugas Selin 1 ya, sesuai yang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Nih, mantap banget ya. Misal saya nih sebagai pemilik toko nih mau melihat laporan hari ini, kita tinggal klik aja tombol kuning yang berkata di sini tulisannya laporan, tinggal diklik aja seperti ini, maka akan menampilkan laporan keuangan secara real time ya. Muncul jendela pop-up. Kita bisa melihat waktu saat kita mencetak resi ini, kita cetak laporan keuangannya. Di sini tertera jelas siapa yang mencetak kasirnya ya, mulai dari mencetak kasir, mencetak laporan keuangannya mulai dari tanggal, hari, bulan, tahun. Nih, serta apa namanya, nama kasir yang bertugas saya sendiri yaitu Selin 1. Sangat-sangat real time ya. Tercatat nih. Nih hari ini, lihat hari ini tunai ya 185.000. Terus ada non tunai itu cashless 110.000 yang tadi yang saya tambahkan ini. 110.000 ini, 185.000 ini percobaan yang sebelumnya. Jadi total pendapatan hari ini tertera di sini 295.000 seperti itu. Di sini ada periodenya, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun ya. Tapi ini laporannya cuma bisa mencetak di hari itu aja. Jadi kayak cetaknya per hari ya. Seperti itu. Lanjut lagi di bagian apa namanya, di sini ada update serta di sini ada delete ya, update dan juga hapus ya. Di sini ternyata ini pelanggan bernama Rina nih. Pelanggan bernama Rina ini ternyata berubah pikiran nih, dia mau mengganti layanannya misalnya menjadi Medicaid kutu jamur seperti ini, ganti layanannya teman-teman. Nih, langsung terganti seperti ini ya. Terus kalau sudah kita ganti, kita tinggal klik aja nih update nih, data berhasil diubah nih. Maka akan datanya otomatis terupdate seperti ini. Yang tadinya whitening berubah menjadi Medicaid. Seperti ini ya, harganya 100.000 ya. Bisa dilihat. Nih, udah terupdate, mantap banget kan? Mantap banget dong. Terus misal nih, jika kalau misalnya si Rina ini misalnya berubah pikiran, kita nggak jadi deh, saya nggak jadi treatment hewan saya di sini,
saya sibuk misalnya, nggak jadi, tinggal klik hapus aja nih, yakin ingin menghapus data ini, yakin ya, maka otomatis datanya udah terhapus, seperti ini, udah hilang datanya karena udah kita hapus, ya seperti itu. Udah menyetujui keamanannya ya, seperti itu teman-teman. Ya, untuk di bagian kodenya, ini di bagian kodenya tadi saya udah menjelaskan ya fungsi-fungsi utamanya, fungsi utamanya di bagian tadi ada di ini ada database helper, terus ada ini juga ada cat, ada class pet ya, yaitu cat dan juga dog. Terus untuk login app-nya biasa aja sih di sini setupnya ya, ada login pegawai dan lain-lain sebagainya. Ini setupnya aja ya, biar nambah cantik aja. Udah saya jelaskan juga tadi bagian grooming app-nya seperti ini. Ada waktunya nih, ada waktu, ada update clock-nya ya, terus ada setup UI-nya juga. Ya lumayan banyak untuk setup UI-nya untuk menampilkan tampilan yang cantik tentunya. Ya, seperti itu, teman-teman. Terus, teman-teman, di bagian sini, terus di bagian sini kita buka bagian admin, apakah datanya tersimpan nih di database nih. Ya, kalau nggak tersimpan, parah sih. Kita tunggu dulu sebentar ya untuk membuktikan apakah datanya itu tersimpan di PHP admin ya. Tunggu sebentar, jaringan. Ya, jaringan jaringannya lancar. Oke nih teman-teman ya, perfect grooming nih, perfect grooming ya. Nih di perfect grooming ada 3 tabel, employee, record, sama service di bagian record. Nah, nih di bagian record ya udah terlihat tadi Sirina tadi harusnya ada di ID yang ke-12, cuman karena kita hapus ya di bagian apa namanya aplikasinya tadi kita hapus Sirinanya, jadi otomatis juga akan terhapus di bagian database-nya, otomatis tidak ada. Tapi kalau misalnya kita tambahin Rina seperti ini, nama hewannya Mochi. Terus di sini Rina, nomor HP pemilik, ya jenis kucing, terus sorry, kucing, terus layanannya apa Medicaid, untuk beratnya ini, terus metodenya cashless, tinggal kita simpan. Nah, ini otomatis akan dia nambah sendiri ya di bagian database kita mana. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, ini dia sudah nambah sendiri ya. Ini udah sangat-sangat bagus banget aplikasinya ya, karena benar-benar terkoneksi langsung dengan database ya di MySQL seperti itu. Aplikasi Perfect Grooming ini teman-teman tidak hanya memenuhi semua syarat teman-teman, mohon maaf Ibu, aplikasi saya ini tidak hanya memenuhi semua syarat ujian akhir semester untuk membangun GUI berbasis OOP ya, dengan fitur CRUD ya, ada create, ada read, ada update, ada delete ya, yang terhubung ke database ya. Lebih dari itu, saya mendesainnya dengan pola pikir skalabilitas bisnis dunia nyata, di mana harga bisa diatur secara dinamis, dilengkapi audit tracking waktu dan nama kasir, serta kemampuan rekonsiliasi keuangan tunai dan juga non-tunai secara real time. Demikian presentasi saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata ataupun penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya Ibu dosen selama semester ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye.